Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, setelah kabar wafatnya Ustadz Yahya Waloni menyebar ke seluruh penjuru media sosial, muncul narasi-narasi yang menyedihkan sekaligus memilukan. Beberapa kalangan dari pihak non-muslim, bahkan sebagian yang mengaku berakal dan beriman, menyebarkan fitnah keji dan menyimpang dari akhlak yang mulia. Orang-orang Kristen mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dikarenakan atau disebabkan oleh ucapannya sendiri yang dulu pernah beliau lontarkan dalam salah satu ceramah beliau. Beliau pernah mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan, maka suruh matikan saya sekarang juga. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Ucapan itu beliau sampaikan sudah sejak lama, yaitu pada tahun 2007. Namun Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia itu di tahun ini, yaitu pada tahun 2025. Artinya waktu antara ucapan itu dengan waktu wafatnya sudah terlampau sangat jauh. Kurang lebih sudah 18 tahun lamanya. Tetapi anehnya orang-orang Kristen masih saja mengaitkan dengan ucapan beliau dari tahun 2007, seolah-olah kematian beliau sekarang adalah pembuktian dari ucapan beliau yang sudah sejak 18 tahun yang lalu. Padahal teman-teman, kalau kita mau fikir secara akal sehat, banyak sekali fakta-fakta yang mereka abaikan. Banyak sekali fakta-fakta yang mereka seakan-akan menutup mata dari fakta tersebut. Fakta-fakta itu apa? Yang pertama, beliau wafat di hari Jumat, yang mana dalam keyakinan umat Islam, wafat di hari Jumat adalah sesuatu yang sangat mulia dan didamba-dambakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Meninggal hari Jumat, hadisnya sahih, man mata yaumal jumu'ah, siapa yang meninggal pada hari Jumat, uqiya min azabil qabri, dijaga, dipelihara pada hari itu dari azab kubur. Dari kapan startnya hari Jumat itu? Tahun baru 1 Januari, startnya jam 12 malam. Kalau awal hari dalam Islam, ketika tenggelam matahari, petang Kamis tenggelam matahari, azan maghrib, itu sudah masuk hari Jumat. Meninggal dia setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, setelah Jumat, setelah asar, setelah sampai terakhir waktu mau masuk maghrib, habis. Itu dimaksud dengan hari Jumat. Di antara tanda orang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, beliau wafat di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini juga merupakan tanda-tanda kemuliaan bagi yang wafat di bulan tersebut. Kemudian fakta yang ketiga, beliau wafat dalam keadaan beribadah, yaitu pada saat khutbah dan pada saat akan melaksanakan sholat Jumat. Ini luar biasa sekali. Dalam keyakinan umat Islam, dalam keyakinan umat beriman, umat muslim, semua fakta-fakta yang saya sebutkan tadi itu adalah tanda-tanda husnul khotimah, tanda-tanda beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dihitung di akhirnya. Amal itu akan dihitung pada akhirnya. Maksudnya bagaimana? Kalau akhir kehidupannya itu dia sedang berbuat kebaikan, dia sedang dalam keadaan beramal, beribadah,
maka insya Allah seluruh kehidupannya akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan, karena ini adalah hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Jadi pertanyaan saya bagi teman-teman Kristen, apakah wajar jika ucapan yang sudah lewat hampir 2 dekade ini masih terus diungkit hanya untuk dijadikan bahan olok-olok terhadap seorang muslim yang telah wafat? Di mana rasa hormat terhadap orang yang sudah kembali ke hadapan Tuhannya? Jangan salah, kami umat Islam melihat wafatnya Ustadz Yahya Waloni bukan sebagai tanda kehinaan, bukan sebagai azab, ya, bukan sebagai tanda kehinaan, tetapi justru sebagai tanda kemuliaan. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan perjuangan beliau. Dan bagi kami, siapapun yang wafat dalam keadaan ibadah di hari Jumat, dalam berkhutbah di bulan yang suci, maka itu bukan azab. Itu adalah anugerah yang didambakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Bahkan banyak orang-orang Islam, banyak ulama-ulama yang cemburu dengan cara kematiannya Ustadz Yahya Waloni. Dan kita semua berharap semoga wafatnya kita semua, kami, saya, itu sama dengan wafatnya Ustadz Yahya Waloni, yaitu dalam keadaan beribadah kepada Allah di hari yang mulia, bahkan di bulan yang mulia. Itu harapan kami semua. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kalian, wafatnya Ustadz Yahya Waloni dalam keyakinan umat Islam bukanlah sebagai kehinaan, bukanlah sebagai azab, tapi itu semua adalah anugerah, suatu bentuk kemuliaan, suatu bentuk yang namanya husnul khotimah, wafat yang baik, yang kami harapkan juga semoga bisa wafat seperti itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik yang ada di sisinya. Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya. Kenapa saya begitu?